Oke, kita lanjutin ya untuk praktikumnya. Ini yang materi minggu lalu ya. Oke, saya siapin aja nanti supaya ngetiknya tinggal kopas-kopas aja ya. Karena kan isinya sebenarnya kayak link list biasa ya. Oke, jadi ini untuk stack-nya ya. Jadi untuk stack, eh, tadi kan di teori saya bilang di awal ya. Jadi yang namanya stack itu kan lebih ngomongin masalah algoritma. Jadi kalau misalnya kita pakai link list ya, pakai link list ini, ya itu cuma tinggal masalah algoritmanya aja. Jadi secara arsitektur itu code-nya sama persis ya. Isinya sama persis karena konsepnya sama ya. Mau pakai link list boleh, mau pakai array juga boleh, ya kan? Nah, cuman ini belum saya share ya. Oh iya, lupa saya share. Oke. Jadi, nah, eh, apa namanya? Stack sama queue ya. Jadi stack sama queue itu sepaket sih biasanya, cuman di mata kuliah ini dipisahkan oleh UTS ya. Jadi untuk Q-nya itu nanti materi pertemuan 8 sebetulnya ya. Nah, ini Q dan DQ itu pertemuan 8 tapi baru kita bahas setelah UTS. Biasanya itu sepaket ya. Karena sama-sama merupakan ADT yang berkutat di masalah algoritmanya aja gitu. Jadi perkara di belakangnya mau dibikin pakai array atau bikin pakai linked list atau bikin pakai apapun nggak masalah ya. Gitu. Nah, makanya secara source code pun juga sama persis ya. Aslinya sama persis kayak kayak link list biasa gitu. Cuman yang kita pakai hanya fungsinya hanya pop sama push aja. Sama paling nambahin itu apa namanya? eh, top ya, namanya top gitu. Oke. Nah, kalau untuk teori ya intinya sih ini ya, sudah saya bahas di kelas apa namanya teori tadi. Itu model tumpukan ya. Jadi data yang bisa diakses hanya yang paling atas ya. Baik itu fungsi untuk menambah data, itu hanya data paling atas atau paling luar atau paling akhir, data paling baru gitu ya. Gitu yang bisa diakses, hanya data yang paling baru. Ya, baik itu untuk ditambah atau dihapus ya. Berarti kan secara teori sudah jelas ya kalau kita pakai link list ya, mau bikin pakai link list, ya kita tinggal ini pakai fungsi yang namanya prepend, append ya. Append itu kan nambah data di belakang ya atau data yang setelah data yang paling akhir, pokoknya data yang terakhir mana, nah itu ditambahin. Berarti kan kita pakai yang ini sama yang delete last ya. Gitu. Kalau delete first kan itu kita ngapus data yang paling tua, yang paling awal itu kan nggak boleh kalau stack ya. Prepend juga sama, itu kita nambah data sebelum data yang paling lama ya atau paling tua itu juga nggak boleh. Jadi sebenarnya persis kayak ini ya, kayak link list, cuman kita hanya pakai beberapa aja. Jadi saya bisa copy ini ya, source code-nya tinggal saya copy, lalu saya save namanya stack.py begitu. Nah, ini saya simpan, saya ganti nama aja stack. Nah, seperti ini ya. Ini stack yang pakai link list ya. Lalu di bagian ini apa namanya? Prepend itu saya ganti, prepend itu kan nambah ya, berarti push ya. Lalu append sorry kok prependnya dihapus ding. Sorry. Prepend dihapus karena itu nambah data di depan kan kita nggak pakai ya. Jadi saya hapus, yang kita pakai append ya, nambah data di belakang itu saya ganti jadi push. Kemudian delete first itu juga nggak perlu ya. Yang kita pakai hanya delete last ya. Kita ganti namanya pop ya. Gitu. Push sudah, pop sudah, ngeprint juga caranya sama sih. Oh, ngeprintnya ngeprintnya beda ya. Nah, ngeprintnya kan data dari depan. Sebentar. Oh ya, enggak. Sama-sama, masih sama. Karena kan headnya adalah data yang paling luar kan ceritanya gitu. Ya, yes. Kok saya jadi bingung sendiri ya? Bentar. Ah, kebalik, sorry. Iya, kebalik. Sorry. Justru yang kita pakai itu yang append ya, karena yang prepend ya, karena ini yang kalau pakai stack ya. Kalau pakai stack mana nih? Stack dengan link list itu yang kita pakai itu justru hanya headnya malahan ya. Tailnya enggak. Jadi appendnya yang saya hapus ya. Sorry kebalik. Ya.
prevent. Jadi prevent yang kita pakai ini saya ganti dengan push benar di awal tadi ya. Lalu delete first yang kita pakai juga ya. Sini saya ganti pop, delete lastnya malah nggak dipakai. Karena ini ngeprintnya tuh dari headnya ya, supaya ngeprintnya bisa tetap dari head. Ya, kecuali kalau pakai yang double linked list ya. Kalau double linked list itu bisa pakai yang ini, pakai yang apa namanya, append atau prepend terserah mau pakai yang manapun. Karena kan kalau misalnya ngeprint tuh ngeprint dari tail ke depan kan bisa dia. Tapi kalau pakai single linked list ini kan single linked list. Ya, ngeprintnya nggak bisa dari belakang ke depan, nggak bisa, harus dari depan ke belakang kan gitu. Dari headnya maksudnya. Dari head menuju tail ya. Kalau pakai single linked list. Tapi kalau pakai double linked list kan bisa bolak-balik. Head ke tail bisa, tail ke head bisa. Jadi kalau pakai yang double linked list malah bebas ya. Ya udah gini, selesai gitu loh. Implementasinya cuma gini doang. Oh, sama nambah ini. Sorry, satu fungsi namanya top. Top itu fungsinya adalah untuk mengecek elemen yang paling luar ya. Jadi elemen yang paling luar itu kan head-nya ya. Ya saya tinggal return aja self.head. Saya balikin nilai elemennya kan gitu. Ya, kayak gini selesai. Sudah. Ya. Cepat kan implementasinya stack. Lalu saya bikin ini stack gitu ya. Jadi stack lalu saya push data baru gitu misalnya 5, berarti kan tumpukannya kan kondisinya ini 5 ya. Lalu saya push lagi 1, berarti kan ini 5 terus 1. Ini yang kanan ini yang paling luar ya ceritanya ya. Terus apa namanya? 10 gitu. 5 1 10. Saya kasih 5 data ya. 5 1 10 7. Ya, ini push. Kemudian 15 itu misalnya. Nah, misalnya kayak gini ya. Seperti ini. Kemudian kalau saya print ya, kalau saya print berarti harusnya outputnya ini ya. 15, 7, 10, 1, 5 kan dari yang paling luar kan 15 dulu ya. Ya kan? 15 dulu. 15 terus 7 terus 10 1 terus baru 5 ya. Harusnya gitu ya. Kita lihat nah ini outputnya ya. Dari belakang ya. 15, 7, 10, 1, 5 sudah betul ya. Gitu. Kalau misalnya saya top ya, top itu adalah mengecek data yang paling atas. Jadi karena ini hanya sifatnya mengecek. Jadi kalau mau saya print berkali-kali pun ya, sorry, ini harus pakai print ya karena top itu mengembalikan nilai. Jadi modelnya harus ini pakai print ya. Saya top 3 kali ya outputnya akan selalu 15 ya. Nah ini 15 terus karena memang yang namanya top itu hanya ini doang, ngecek doang data yang paling atas. Kalau mau ngecek sekaligus ngambil itu pakai yang pop. Nah, kalau pop itu dia ngambil ya. Jadi datanya bakal hilang ya kalau saya jalanin. Nah, ini. Loh, sebentar. Pop kok hilang ya? Oh, entar. Ini kalau yang kemarin tuh kan pakai fungsi delete ya. Karena delete itu hanya menghapus tanpa return. Jadi saya harus siapin variabelnya ya. Elemen kosong ya. Ini return elemen gitu. Nah, elemennya harus saya isi dengan ini apa namanya? Ya di sini aja sih, langsung aja ya self.head gitu. Ini terus di return dot element. Nah, oke saya run lagi. Nah, ini keluar ya. Jadi kalau saya pakai pop itu kan pertama kali pop 15 ya, paling luar kan 15. Terus pop berikutnya 7. Betul ya. Pop berikutnya adalah 10. Tuh. Nah, terus kemudian saya panggil print all, ya sisanya tinggal 1 sama 5 ya. 1 dulu, baru 5. Gitu. Ceritanya gitu. Oke, gampang kan implementasinya kan? Cuma tinggal copy aja dari yang link list kemarin ya. Terus tinggal pakai yang ini.
prepend sama delete first-nya. Kalau delete first-nya tinggal kasih ini return element aja. Ya, selesai langsung ya. Harusnya ini sama kayak di modul kayaknya. Ini push-nya jelas sama ya. Top-nya ya ini ada pengecekan sih. Kalau saya tadi langsung ini doang ya. Yang saya tulis cuma ini doang. Asumsikan datanya selalu ada ya. Gitu. Terus yang ini ya ini juga sama ya. Ini cuma D-nya langsung saya isi tadi ya. Elemen itu tadi ya, langsung saya balikin. Misalnya sama persis ya. Itu. Itu pakai link list ya. Kalau pakai link list seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Gampang banget ya. Oh iya, tinggal kopas doang kok. Sepele. Ya. Nah, mungkin yang saya praktekin berikutnya adalah yang pakai array ya atau list ya. Karena kan di Python itu kan dia nggak punya yang namanya array ya. Jadi saya pakai list di sini. Nah, kalau pakai list ya, list stack.py. Kalau pakai list berarti saya nggak butuh yang namanya node ya. Pertama itu ya. Saya hanya butuh list biasa ya. Jadi saya definisikan misalnya data gitu ya sama dengan apa namanya? Analis ya cuman gini aja ya. Gitu. Kalau di sini gimana? Kita lihat. Ya sama ya, cuman soal data ini ya. Terus size-nya sama. Nah, lalu kalau untuk push, kalau pakai list lebih gampang sih malahan ya. Jadi tinggal ini self.data kan kita naruhnya di ini ya, posisi paling akhir ya. Ya berarti tinggal append aja kan gitu. Selesai. Ya, elemen. Kayak append enggak? Iya kan append kan. Gitu. Terus popnya itu kan ngambil data yang paling akhir ya. Ya berarti tinggal self.data -1 ya. Eh ini top ya. Top ya, tinggal ini return self.data ya apa namanya? Indeks ini -1 gitu. Terus sorry. Oh, ini anu ding. Ini untuk topnya ya. Sorry, ini untuk topnya. Ini topnya. Kalau popnya ya ya tinggal ini ada fungsi pop ya. Sudah ada fungsi pop di list ya. Pop nah ini gini. Ya. Ngeprint all ya tinggal pakai looping ya. Pakai for i in range misalnya mulai dari 0 sampai ukuran dari self.data ya. Kalau ini pakai apa ya? Oh, langsung di print ya, pakai join ya. Ya bisa sih itu pakai cara singkat ya. Saya pakai cara manual aja ya. Self.data indeks ke i ya. Lalu n-nya ganti spasi. Nah, ini. Gitu. Kemudian nih kok kuningan apa nih? Stack is not defined. Oh, namanya list stack. Atau ini aja deh, saya bikin stack biasa aja. Oke. Nah, ini kalau pakai ini apa namanya? Pakai list ya. Hasilnya seperti ini. Gitu. Oh, tapi ini ya, karena ini popnya kan saya balikin data ya, return data ya. Ini remove and return. Oh, ini saya return aja berarti. Dah. Oke, berarti pertama-tama kita cek dulu kalau cuman push doang apakah hasilnya sudah sesuai. Ya, kita lihat 5, 1, 10. Oh, sebentar. Ngeprintnya tuh salah ya. Ngeprintnya. Ngeprintnya bukan dari apa namanya? Dari 0. Kalau dari 0 kan anu, apa namanya? Berarti kan dari indeks awal ya. Padahal kan kalau konsep stack itu kan apa namanya? Konsepnya dari data yang paling luar ya. Dari data yang paling luar. Berarti startnya tuh justru yang ini ya, len-nya ya.
aduh. Berarti ini saya indeks mulainya adalah indeks terakhir ya. Gitu. Terus sampai mana? Sampai indeks -1 gitu ya. Kita coba seret. Oh, salah ya. Bentar. Saya tuh suka kebalik apa namanya? Pakai bahasa macam-macam tuh. Antara Python sama Kotlin itu mirip ya. Masalahnya mirip. Kalau enggak ya udahlah ngikutin ini aja. Sebentar, ini return.join server. Pakai yang ini aja deh. Oke, hasilnya loh, malah error apa ini? Oh, data kita tuh angka ya. Kalau enggak ya ini aja lah, pakai pakai reverse aja ya. Banyak jalan menuju Roma ya. For item in reverse ya. Self data ini saya balik ya. Terus saya print item. Udah. Oh, sorry. Pemisahnya ke ini. Nah, bisa ya. Dari belakang ke depan ya. 15, 7, 10, 1, 5. 15, 7, 10, 1, 5. Udah bener ya, dari belakang ke depan. Terus kemudian kalau saya coba top 3 kali misalnya. Nah, outputnya sama ya, 15 semua karena kan cuma ngecek doang data yang paling atas ya. Nah, sekarang saya ganti pop. Nah, saya ganti pop. Berarti kan yang pertama kan diambil 15, 7, 10, lalu sisanya 1 sama 5 ya. Ini akan muncul di print all-nya ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 10, 15, 7, 10, terus 1 sama 5. Itu di print all-nya ya. Gitu. Nah, ini untuk kalau pakai list ya atau array lebih simpel ya, cuma satu baris semua ya, satu baris udah gitu doang. Gitu. Pakai list atau array ya. Sebenarnya sih harusnya ini ya, kalau di bahasa yang lain ya ini array ya, kayak gini nih ya. Bukan ini, bukan apa? Bukan list ya. Jadi kalau array sebenarnya gini, ini kan ada dua macam berarti kan, bisa pakai linked list sama bisa pakai array. Ya kan, array atau list gitu. Nah, kalau saya tanya bagusan yang mana gitu, kira-kira jawabannya mana? Bagusan yang pakai linked list atau bagusan pakai yang array? Kira-kira. Ya kalau di modul tadi anu ya sudah sudah dibilang juga sih ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu jawaban standar ya. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya memang betul ya. Ada kelebihan sama ada kekurangannya masing-masing. Nah, kalau pakai diimplementasikan di array ya, array pada umumnya ya, maksudnya kalau di Python tuh nggak ada array masalahnya. Kalau diimplementasikan di bahasa lain nih, misalnya C++ atau Java, yang namanya array itu kan kita harus mendefinisikan kapasitas itu, misalnya 1000 katakanlah. Ya, misalnya kayak yang saya bahas minggu lalu kan, array itu kan jeleknya kan harus mendefine ukurannya gitu loh. Jadi misalnya 1000, jadi artinya saya pesan 1000 tempat untuk ini data ini. Artinya ketika stack-nya nih saya isi hanya 5, ya dia akan tetap makan 1000 tempat di memori
gitu ya. Aslinya begitu, cuma kalau di Python tuh nggak pakai pesen sih. Jadi kalau di Python tuh makanya saya curiga sebenarnya list di Python itu aslinya sudah pakai linked list gitu loh. Jadi kalau di Python secara efisiensi bagus yang mana kayak saya bilang sih sama aja ya. Gitu. Tapi kalau secara konsep ya, secara teori, nah itu beda. Jadi kalau pakai array ini dia langsung makan tempat banyak itu loh, langsung makan misalnya 1000 ya, seperti itu. Kemudian sama itu doang sih kayaknya ya, masalah ini doang kapasitasnya aja ya, cuman perkara kapasitas aja ya. Tapi secara ini, secara apa, fungsi-fungsi sih kalau saya bilang sih lebih lebih simpel kalau pakai ini ya list atau array ya, karena cuman pendek-pendek gitu kan. Jadi cuman satu baris selesai gitu doang ya. Kalau pakai stack itu kan keuntungannya kan kita nggak perlu pesan tempat ya. Jadi pertama kali ya dia nggak akan, ketika stack ini dipanggil pertama kali ya, pas yang baris yang ini itu di memori ukurannya masih 0 ya, karena memang kita nggak nyimpen apapun ya. Beda sama ini kalau pakai array ya. Misalnya ini katakanlah kapasitasnya 1000 gitu ya. Waktu dijalanin di baris yang ini ya, belum kita isi data dia langsung makan 1000 tempat ya. Kalau isinya integer ya berarti 1000 kali 4 bytes ya, 4 kilo ya, langsung kemakan 4 kilo di memori. Gitu. Kalau misalnya diterapkan di perangkat IoT yang ukurannya misalnya hanya 32 mega gitu ya, langsung lumayan kemakan ya. Gitu ceritanya ya. Jadi harusnya ya, harusnya masalahnya ada di masalah memori ini ya. Kalau pakai array, cuman ya itu tadi di Python tuh nggak ada array masalahnya ya. Jadi sekilas ya kayaknya sama aja, malah bagusan yang list karena lebih pendek, ini totalnya hanya makan 33 baris, sedangkan yang pakai linked list ini 60 baris ya. Totalnya sama percobaannya ini. Gitu. Sama ini, jadi proses untuk nambah data kan juga lebih ribet ya ini. Lebih ribet ya. Ini juga ngepopnya juga lebih ribet. Meskipun sebenarnya juga nggak ada ini sih, apa, nggak pakai looping ya, looping hanya dipakai untuk ngeprint, itu wajar sih kalau looping ngeprint itu wajar ya. Ya ngeprint apapun pasti pakai looping ya, nggak mungkin nggak ya. Tapi at least fitur fungsi-fungsi yang lain itu tidak ada looping sama sekali, jadi semuanya kompleksitasnya konstan ya, satu ya, konstan gitu. Jadi secara fungsional, efisiensi sih sama aja ya kalau di Python ya, gitu. Khusus di Python sepertinya sama aja. Tapi kalau secara teori umum ya, nah itu beda ya. Sekali lagi beda. Jadi makanya pertanyaannya itu diimplementasikan di mana gitu. Oke. Kayaknya di modem cuma itu ya. Masa selesai habis itu ya. Implementasi stack dengan list sudah, stack dengan linked list ini juga sudah ya. Untuk unguided-nya kan nanti kalian ini ya, kalian kerjakan ya. Berarti saya mau kasih contoh, contoh ini nih, contoh apa namanya, kasus. Tapi yang beda sama unguided, nanti kalau saya kasih jawabannya di sini nanti kalian tinggal salin doang ya. Ini apa? Buatlah implementasi bukan konversi. Wah ini yang ini tadi apa, perkalian tadi loh, kali bagi tambah kurang itu loh. Nah kalian latihan yang pertama suruh ini bikin implementasinya. Terus yang ini post week evaluation untuk menghitung. Oh iya, 71 sama 72 ini sebenarnya sepaket ya. Ini sama ini itu sepaket. Ini untuk bikin strukturnya, yang ini untuk percobaan perhitungan anu apa namanya, operasi matematika sederhana. Jadi misalnya 1 tambah 2 kali 3, hasilnya berapa sih? Hasilnya kan harusnya 6 ya. 6 tambah 1 7 ya, 7. Kalau benar. Ya, tapi kalau salah itu 1 tambah 2 dikerjain dulu. Jadi 3 kali 3 9, itu salah. Kemudian buatlah implementasi simulasi undo dan redo ya, undo redo dari sebuah perintah undo. Oke, ini sih gampang ya. Oh ya, jadi tinggal bikin satu stack proses ya. Kalau di undo bisa mundur berapa langkah ya. Terus
redo maju berapa langkah ya. Oh ya, gampang. Nah, cuman ini yang perlu diperhatikan ketika kalian undo ya, undo 3 langkah terus kemudian kalian masukin perintah baru, otomatis redo-nya akan hilang semua ya. Redo-nya akan hilang semua. Nggak ada keterangannya ya. Oke. Jadi redo itu hanya digunakan untuk menyimpan perintah yang dihapus dengan undo ya. Oke, jadi kan kalian kan kalau undo, misalnya undo terus kalian ngetikin sesuatu, terus mau di-redo kan nggak bisa kan? Hilang kan? Jadi nggak bisa maju lagi gitu. Jadi redo ini hanya bisa dipakai kalau memang usernya belum belum ngelakuin hal yang lain selain undo ya, itu baru bisa pakai redo. Jadi memang yang terakhir dilakukan dia itu masih undo, terus mau redo itu bisa. Ya, tapi kalau undo, terus dia masukin sebuah perintah, nah itu sudah tidak bisa redo ya. Gitu. Oke, mungkin gini, saya bikin contoh untuk ini aja. Yang tadi saya bilang itu searching ya, mencari angka. Oke, ya, mencari angka. Jadi saya bikin fungsi cari ya, cari ya, inputannya adalah stack-nya itu di parameter pertama, terus ini nilainya ya. Saya mau cari angka tertentu ada di sini apa enggak sih, gitu loh. Kalau ada diambil, tapi kalau nggak ada ya udah gitu, seperti itu. Nah kalau kalau apa namanya default-nya ya, default-nya itu kan kalau misalnya saya cari ya, terus kan itu kan harus di-pop semua ya, di-pop semua berarti kan sisanya kan hilang ya. Cara paling gampang kan ini ya, S itu kan stack-nya, lalu R ini adalah yang mau dicari ya, tinggal ini aja ya, pakai while ya, selama apa namanya, ukuran dari S-nya, stack-nya itu masih lebih besar dari 0 atau masih ada data, maka ini if apa namanya, S dot apa, top itu misalnya sama dengan nilai yang saya cari ya, maka di print ya, terdapat N pada stack. Nah, gini. Seperti itu. Tapi kalau nilainya itu bukan ya, bukan ini, ya S-nya di-pop ya, diambil satu gitu sampai selesai. Dan ini kalau sudah selesai ya tinggal di-break aja ya. Oke, gini. Break gitu. Nah, lalu kita coba ya, kita coba hasilnya seperti apa. Oh, belum dipanggil ya. Saya panggil fungsi cari ya, saya masukin stack ke sana, kemudian saya mau cari angka yang tengah nih 10 misalnya ya. Dari stack S saya cari angka 10. Saya jalanin. Nah ini, terdapat 10 pada stack ya, keluar output seperti itu. Ya kan? Terdapat output seperti itu. Nah, cuman saya, kok ini jadi gini ya. Oh ya benar-benar. Nah, karena kan ini 15 kan saya cek ya, apakah 15 itu angka yang saya cari? Bukan, dibuang. Terus 7, apakah 7 angka yang saya cari? Bukan, dibuang. Apakah 10 angka yang saya cari? Oh iya ini 10 angka yang dicari. Ya udah terus di print doang ya. Di top terus di print terus break. Artinya setelah saya nemu angka yang saya cari, ya kan? Terus ini yang dua ini kan hilang ya. Ini hilang gitu loh. Ya sisanya tinggal ini data 3 ini. Jadi kalau di print all ya cuman keluar 10, 1 sama 5 gitu loh. Karena sisanya udah hilang. Nah, kayak tadi teman kalian ada yang nanya gimana caranya ngakalin ya supaya data yang sudah di pop itu nggak hilang. Ya siapin satu stack cadangan ya. Satu stack cadangan saya kasih nama S2 gitu ya. Itu stack biasa ya. Jadi setiap kali ini apa namanya? Setiap kali ngecek ya, ngecek top top apa namanya? Apakah topnya itu data yang dicari, ya kan? Kalau misalnya bukan, ya. Kalau misalnya bukan, ya itu topnya itu dimasukin ke ini S2 itu saya push pakai datanya ini,
data apa namanya s.top ya, seperti ini gitu, dipindah ke sini ya kan. Nah ini terus kalau sudah apa namanya di apa di kan di pop ya. Nah terus kalau misalnya sudah selesai ya, kalau sudah selesai kan berarti kan S2 ini kan isinya adalah data-data yang dibuang sebelumnya ya, yaitu kalau kasusnya nyari angka 10 berarti S2 itu isinya adalah 15 sama 7 ya kan. Nah, berarti di sini jangan lupa ya, selama ya kita bikin looping lagi ya, selama S2 itu masih ada isinya ya, kita kita pindahin semua isinya ya. S.push ya kan, S.push S2.pop. Nah, gini. Jadi kita ambil sekaligus kita push ke sini ya. Maka kalau setelah kita cari angka 10, ketika kita print lagi harusnya masih utuh ya yang di sini. Ya, ini masih utuh. Kita lihat, nah ini ya. Saya cari angka 10 ya, terdapat 10 pada stack dan datanya masih utuh juga sih. Ya, ini masih utuh. Gitu. Seperti itu. Tinggal bikin ini stack baru ya. Kemudian kalau misalnya datanya bukan yang dicari, yaitu stack yang baru tadi harus diisi dengan data yang itu, yang salah itu. Bukan dicari itu. Di push pakai top gitu. Nah, itu terus kalau sudah ya ini balikin lagi semua isinya ya, seperti semula. Gitu. Ini nanti sebenarnya akan berguna juga untuk ini ya. Untuk yang Rido kan juga undo Rido ini kan juga sama ya, yang 73 ini loh. Itu kan kalian juga harus nyiapin ini stack baru ya, cuman namanya Rido gitu ya. Kalau stack yang utama ini namanya stack undo ya. Gitu. Itu doang. Yang nanti implementasinya tinggal kayak gini. Jadi mana ini diganti fungsinya undo gitu ya. Undo sama Rido gitu ya. Gitu ceritanya. Kalau yang ini juga sama sih sebenarnya, yang exercise 71 sama 72 apa harus nyiapin tiga sih malahan ya, harus malah nyiapinnya harus tiga. Jadi yang pertama adalah stack yang biasa untuk inputan, stack yang kedua adalah stack temporary untuk nyimpan data sementara, yang ketiga adalah stack untuk outputnya ya. Waktu sudah selesai bikin apa postfix-nya, nah postfix-nya kan nanti kan harus dieksekusi, nah itu ada pakai stack yang output gitu. Itu yang di modul ada, di slide teori ada, atau di internet juga banyak sih. Tadi kan saya tunjukin ya di Google tadi ya. Mana tadi ya? Udah saya close ding. Nanti cari sendiri aja ya. Pokoknya postfix, infix gitu ya. Infix, postfix, stack gitu. Banyak tutorialnya ya. Gitu. Contoh yang lain lagi Hanoi Tower. Pernah dengar nggak? Nah, ini juga ini harus pakai stack kalau yang ini ya. Tower of Hanoi. Nah, ini loh yang model kayak gini loh. Ini kan yang kecil ini kan saya kan nggak bisa langsung pindahin yang bawah ya. Yang gede kan nggak bisa saya pindahin. Kalau yang atasnya masih ada ya. Yang ini juga sama, yang tengah juga nggak bisa saya pindahin kalau atasnya masih ada. Yang bisa saya pindahin hanya yang paling atas kan gitu. Tujuan dari game ini adalah kita harus mindahin ketiga tumpukan ini ke tempat lain kan gitu. Ya caranya ya gini, ini saya taruh sini, serat gitu kan. Berarti kan kalau mau mengimplementasikan Tower of Hanoi kalian butuh 3 stack ya. Ini stack yang inputan, ini stack yang kedua, ini stack ketiga. Ya ini buat tukar-tukaran aja sih, karena kan aturan berikutnya kan lingkaran yang besar kan nggak boleh di atas, ditaruh di atas yang kecil kan, gini nggak bisa ya, ini nggak boleh. Jadi otomatis ini harus saya taruh di sini, serat gitu. Terus ini saya taruh sini, serat, ya kan? Ini saya taruh sini, terus ini saya pindah, ini saya pindah, ini saya pindah, ya. Nah ini saya pindah, serat, selesai. So, tuh. Oh ini kalau apa? Oh, mindahnya harus ke yang kanan ya. Oke, salah saya tadi ya. Mindahnya harus ke yang paling kanan. Oke, ini berarti sini, ini, ini.
Oh iya, harus yang kanan. Gitu. Ini 3 ya, kalau dinaikin, wah ini dinaikin tambah susah. Ini sini. Sorry, ini sini, ini sini, ini sini, ini sini, ini sini, ini sini, kok tambah pusing? Ini sini, salah nih kayaknya. Ya gitulah ya pokoknya. Kita lihat aja, pusing. Tower of Hanoi ini termasuk salah satu itu ya, algoritma yang kompleksitasnya itu n kuadrat kalau nggak salah ya. Jadi makin ya ini tadi kalau kalau apa donat lingkarannya ada 3, itu langkahnya 7 kan, ada 7 langkah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan, kira-kira 2 kali dari jumlah ininya ya, jumlah lingkarannya 3, ini langkahnya 7, berarti sekitar 2 kali lebih dikit ya. Kalau saya naikin 4, nah ini 15 langkah, jadi ya 4 kalinya ya kan. 15 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, mau panjang banget ya. 4 kalinya ya. Baru saya naikin jadi 4, udah jadi 4 kalinya. Ya, 15. Kalau saya naikin 10, 8 ya. 8 aja udah 255 ya. Ini berapa kalinya ini? Berarti sekitar 30-an ya, 30 kali gitu. 30 kali dari jumlah ininya. Nah, itu namanya eksponensial ya. Makin banyak ininya, bengkaknya tuh makin nggak beraturan ya. Nah, ini contoh algoritma yang pakai stack ya. Gitu, Tower of Hanoi. Itu contoh yang lain ya, Tower of Hanoi. Terus apa lagi ya? Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Materinya cuma dikit ya. Cepat banget kita selesai ya. Paling ini ya, sudah saya kasih contoh untuk bikin stack baru ya. Jadi stacknya untuk unguided itu tidak cuma satu, karena pada prakteknya ketika kita implementasi stack, memang stack itu nggak hanya satu yang dipakai ya, tapi banyak ya, bisa 2 atau 3 gitu ya. Kalau cuma satu ya ngapain, buat apa gitu ya. Tapi stacknya itu harus banyak ya gitu. Ini contohnya tadi ya, untuk nyari data ya, searching ya, cari jadi data yang udah di pop itu ditampung ke stack yang baru, nanti terakhir dibalikin lagi ya ke posisi semula gitu caranya. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Selesai cepat berarti kita. Oh, Pak, Ya, yang buat aku mau tanya buat laporan, Pak. laporan. Nah, gimana? Itu kalau kita referensinya ngambil dari modul sama modul praktikum sama modul teori itu boleh nggak, Pak? Boleh. Oh, jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Referensi, maksudnya referensi buat penjelasan itu kan? Buat penjelasan. Iya, boleh aja. Nggak apa-apa. Makasih, Pak. Oke. Bebas, yang penting dicantumkan ya. Ditulis gitu, dapatnya dari mana. Karena kan nggak mungkin ngarang sendiri kan. Pasti ada sumbernya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Woi, sudah. Sekali-kali selesai cepat berarti ya. 45 menit doang. Oke ya, karena emang cuma dikit sih ya. Kalau Q besok kayaknya lebih banyak. Iya,
Ya enggak juga sih, sama aja ya. Ya itu tadi sih masalahnya stack sama queue itu hanya berkutat di sisi algoritmanya aja ya. Jadi cuman di sisi algoritmanya secara arsitektur sama aja kayak linked list biasa atau sama kayak array biasa ya. Jadi lebih ke contoh-contoh ini tadi ya, ke contoh kasus gitu. Ya sebenarnya kalau di kelas tatap muka langsung ini bakal saya kasih problem gitu terus langsung kalian kerjakan ya. Di situ nyobain seperti itu. Cuman kalau online kan kasihan ya, misalnya kita nyobain rame-rame, toh saya juga nggak bisa lihat kalian ngerjain beneran apa enggak, terus kan nggak bisa diawasin ya. Jadi ya ngapain gitu. Ya, mending langsung kasih ini aja ya, buat unguided-nya sekalian ya kalian bikin itu. Karena juga belum tentu semua koneksinya bagus ya, jadi nggak bisa, belum tentu semuanya bisa bareng-bareng ngerjain di sini gitu. Oke, ya sudah lah. Sesekali kita selesai cepat lah ya, nggak apa-apa. Wih, rekor nih. Kayaknya paling cepat ini. Oke, ya kalau nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin sampai di sini aja kuliah kita ya. Minggu depan UTS, jangan lupa. Sebentar, eh, jadwalnya sudah pada dapat belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Saya sudah dapat ya, cuman saya sendiri lupa ya untuk yang struktur data itu jatuhnya di hari apa, karena gini, minggu depan itu kan ada tanggal merah ya, kalau nggak salah itu hari Rabu apa ya, awalnya Selasa terus jadi Rabu kan. Nah sementara itu apa kemarin tuh sama Bu Gloria sudah terlanjur diplotkan seminggu tuh full ya. Nah kayaknya tuh yang hari Rabu nanti akan dimajukan jadi besok Sabtu UTS-nya ya, cuman saya lupa yang apa hari Rabu tuh apa aja sih gitu. Sebentar saya cek dulu deh file jadwalnya. Sama sistem operasi, Pak, nggak salah, Pak. Apanya? Hari Rabu nih itu. Oh, udah dapat kamu? Soalnya kemarin si siapa Pak Anton tuh buat polling kan, soalnya dia Nah, juga dapetnya hari Rabu. oh iya, iya, iya. Yang hari Rabu memang sih boleh nyari jadwal sendiri atau dimajukan by default. Jadi kalau nggak nyari jadwal dimajuin gitu. Sebentar, mana ya kemarin ya filenya? Saya cari dulu UTS. Oh ini hari Rabu. Rabu, Rabu. Sistem operasi. Oh, sebentar. Udah dipindah ternyata. Oke, oke. Yang iya, sistem operasi sama praktikum keahlian khusus. Nah, yang maju di hari Sabtu itu adalah pertama logika matematika, terus matematika diskrit, komunikasi bisnis, English workshop hunting, desain eksperimental, Jarkom, pemrograman web, algoritma graf, praktikum jaringan, pengantar. Oh, nggak ada. Cuman itu doang yang saya baca barusan itu yang besok Sabtu. Oke, aman berarti. Strukda tuh kayaknya hari terakhir deh. Yang praktikumnya tapi. Iya, praktikumnya hari Jumat. Cuman teorinya tuh yang saya lupa. Teori pasti lebih dulu. Ya. Teorinya itu hari Senin. Oke. Oh, nggak masalah. Oh iya. Oh ya berarti yang hari Rabu kayaknya mata kuliah saya nggak ada yang kena. Ya, oke. Sip. Aman berarti. Tidak masalah. Ya.
struktur teorinya besok Senin ya. Untuk kelas teori, lalu untuk apa namanya? Praktikumnya Jumat ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum saya tutup nih? Ada bocoran soal nggak, Pak? Wah, ya, ada. Oh ya, Kebetulan soal. gimana tuh, Pak? Jadi soalnya nanti pakai itu ya, bahasanya Python. Wah. Oh iya deh. Iya, saya nggak bohong itu, beneran tuh. Kalau barangkali pakai C++ kan juga bisa ya, karena kan sebenarnya struktur data kan sebenarnya bebas ya aslinya. Kalau soal kayaknya nggak susah sih ya, gitu-gitu aja, perasaan bagus-bagus terus ya. Aman, santai aja, yang penting belajar ya. Lagian ini mumpung online ini kan ya, boleh buka apapun ya, nggak bakal ada yang ngawasin juga ya. Jadi harusnya emang bagus-bagus. Kalau pengalaman kemarin sih ya selalu bagus-bagus ya. Kecuali kalau pas tatap muka itu kan di kelas tuh cuman boleh bawa 1 lembar biasanya ya, 1 lembar A4 atau malah nggak boleh sama sekali ya. Nanti paling dikasih kertas buram cuma buat coret-coretan gitu ya. Nah itu baru. Kalau online nih kok kayaknya nggak perlu khawatir ya, santai aja. Ya mau gimana lagi ya, memang kondisinya begitu ya. Kayaknya tapi ya, ini bau-baunya semester depan ada kemungkinan tatap muka ya. Kayaknya sih, karena saya di Jogja nih kok lihat sudah mulai rame ya. Udah banyak mahasiswa di sini, kayaknya kayak kampus-kampus yang negeri gitu kayaknya sudah pada masuk kan. Kok rame banget ya. Kalau saya keluar malam-malam gitu di jalan tuh kayaknya banyak anak muda itu ya. Biasanya sepi ya, ini sudah mulai rame sekali ya. Jadi ada kemungkinan besok semester depan sudah tetap muka ya. Ya harapannya begitu ya. Karena emang sih, terus terang memang lebih efisien kalau tatap muka, karena kalau pakai ini tuh online tuh kendalanya tuh ya. Pertama matanya capek ya, lihat layar terus ya. Pedis ya, mata saya aja pedis itu, ngajar 2 kelas aja udah pedis ya. Dan nggak bisa lama-lama kan, masalahnya cuma dibatasin ini 75 menit ya kalau untuk 3 SKS. Itu kalau di kelas kan itu ya sampai mabuk ya 3 jam. Ntar jangan-jangan kalian nggak ada yang mau tatap muka ya, pengennya online semua gitu ya, kacau juga ya. Gitulah. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, ya sudah, kalau gitu kelas kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi berarti ya. Minggu depan UTS ya, jangan lupa belajar ya, persiapkan baik-baik. Oh ya, minggu ini ada review tes ya, cuma nanti nunggu dibuka dulu ya. Jadi sebelum UTS sama sebelum UAS kan ada review tes ya. Isinya materinya gabungan dari pertemuan awal sampai sekarang gitu. Ya, jadi kalau yang ini berarti pertemuan 1 sampai 7. Terus kalau yang pas UAS besok sebelum UAS pertemuan 8 sampai 14 berarti ya. Itu juga jangan lupa dikerjakan. Gitu. Oke. Ya sudah, kalau gitu sampai ketemu lagi ya 2 minggu lagi. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.